yang dari Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nahira Sabita Risti dari absen 24. Perkenalkan nama saya Eka Oktavianisa dari absen 12. Perkenalkan nama saya Zaki Aditya Palevi dari absen 11. Perkenalkan nama saya Narendra Cahyo Prayitno, absen 26. Saya Satria Utama dari absen 31. Oke, sebelumnya kan kita mau bahas tentang Batavia. Teman-teman udah tahu belum sih Batavia itu apa? Tahu dong. Kayaknya pernah dengar kan? Iya, Bener ya? pernah. Iya, namanya nggak asing gitu ya? Iya. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih, asal-usul Batavia itu apa sih? Jadi, Batavia itu dulunya itu namanya Jayakarta, tapi waktu tahun 1619 VOC Belanda di bawah Jan Pieterszoon itu tuh menghancurkan Jakarta dan mendirikan kota baru. Nah, kota baru itu yang mereka sebut dengan Batavia. Batavia itu diambil dari suku Batavieren atau leluhurnya orang Belanda. Oh, berarti asalnya Batavia itu dari Belanda ya? Iya. Betul banget. Lalu Batavia jadi pusat perdagangan VOC di Asia karena letaknya strategis banget lah. Terutama di pelabuhan Sunda Kelapa, Batavia menjadikannya markas besar yang mengatur rempah-rempah dari Nusantara. Kalau gitu, aku penasaran nih kehidupan pada masyarakat Batavia di zaman dahulu itu kayak gimana sih? Ada yang tahu? Oh, aku tahu tuh. Batavia itu terbagi jelas. Ada kawasan elit 4 orang Belanda tinggal dengan rumah besar bergaya Eropa. Sementara berarti terbagi. Sementara masyarakat pribumi tinggal di kawasan pinggiran kota. Transportasi utama mereka saat itu adalah banyak lah yang lewat sungai gitu. Tapi sungainya cepat kotor, jadi menimbulkan sarang penyakit. Jadi pada zaman dulu tuh sungai dijadikan transportasi ya? Iya, Betul banget. Tapi kurang terawat ya? Iya. Bahkan Batavia pernah dijuluki Graveyard of the East alias kuburan timur. Banyak orang Eropa meninggal muda karena malaria dan penyakit tropis. Jadi meskipun megah, sebenarnya kondisinya juga keras. Oh, berarti serem ya kak? Iya. Dijuluki kuburan itu, saya takut kak. Iya. Apa sih peninggalan Batavia yang masih kita bisa lihat sampai detik ini? Nah, kalau peninggalan tuh pasti banyak banget lah, apalagi sampai sekarang ya. Salah satunya bisa juga itu kota tua di Jakarta dengan gedung-gedungnya yang udah lama banget lah, mungkin lebih tua juga daripada kakek-nenek kita kan. Salah satunya yaitu Museum Fathahillah yang dulu jadi balai kota di kota Batavia. Ada juga Toko Merah, Jembatan Kota Hitam, dan Pelabuhan Sunda Kelapa tentunya. Oh, itu yang paling terkenal banget ya? Iya, yang dulu jadi Yang masih populer sampai sekarang. yang Sunda dulu Kelapa. jadi pelabuhan yang besar banget lah. Semua itu jadi saksi sejarah masa kejayaan Batavia dan juga bisa jadi gimana ya? Tombak sejarah lah. Oh, betul sekali. Tadi ngomong-ngomong tentang Batavia, mengapa namanya Batavia? Kenapa tidak dari Jakarta aja? Nah, nama Batavia diambil dari suku Bataviaren, leluhur bangsa Belanda. Jadi itu semacam simbol rumah baru gitu. Mereka di tanah jajahan. Nama ini juga jadi tanda dominasi Belanda atas wilayah itu sih. Jadi menggantikan identitas lokal Jayakarta. Jadi yang mengganti nama Jakarta itu Belanda sendiri kan? Iya, Jadi namanya tidak diganti Jakarta tapi Batavia. Iya. Selain itu, selain pusat perdagangan, apa peran Batavia dalam politik dan kekuasaan Belanda di Asia pada waktu itu? Nah, Batavia itu semacam ibu kota Asia bagi VOC, Kak. Nah, dari sana Belanda itu mengatur rute-rute perdagangannya sendiri, mulai dari rempah-rempah dari Maluku, beras dari Jawa, hingga tekstil dari India. Jadi mereka itu udah mengatur sendirilah plot-plotannya. Nah, terus semua keputusan besar dari VOC itu biasanya diputuskan dari Batavia sendiri. Jadi dia kayak leadernya gitu. Jadi kota ini bukan cuma pusat perdagangan, tapi juga pusat pada saat itu kotanya sangat profesional. Iya. Jadi jalur perdagangan dunia dan internasional juga. Waktu pada saat itu Indonesia sudah kaya akan rempah-rempah sehingga negara-negara lain tetap Indonesia untuk mengambil rempah-rempah itu. Juga nyeremin juga ya. Banyak yang mati tuh kayak. Zaman dulu banyak penyakit kan ya. Katanya itu kotanya masih maju. Terus ngomong-ngomong kalau kayak begitu,
apakah Batavia berkembang pesat waktu VOC berkuasa di Indonesia ini? Dan Afrika juga. Ya iya sih dan tidak juga. Ekonominya maju karena perdagangan internasional, tapi perkembangan kotanya juga pernah masalah ya. Penuh juga, penuh masalah. Tapi perkembangan kotanya juga Tapi perkembangan Iya, tapi enggak. Gimana tuh? Iya, tapi enggak. Gimana, Kak? Maksudnya gimana tuh? infrastruktur Kak sering banjir. Ah, ya. Oh, maju Ya. tapi sering banjir. Iya. Ya. Mungkin pemerintahnya korup itu Kak. Nggak tahu juga ya itu. Itu biar jadi jarak lama aja, Kak. Ya sanitasinya buruk dan penyakit mewabah sekali itu. Jadi dibalik kesan mewah banyak penderita rakyat kecil. Berarti walaupun kotanya maju tapi banyak minus-minusnya ya. Iya, nggak semuanya maju gitu. Terus ada sekat juga nggak sih sama rakyat pribumi itu? Ya mungkin itu iya sih. Kan tadi kan juga sempat dijelasin kan yang dari kalangan Belanda sendiri rumahnya pada di tengah, rumahnya pada strategis kan. Ya. Yang pribumi malah Dan kan aslinya pribumi ya. Tapi malah yang berkuasa malah si Belanda. Karena hasil kerja kita waktu masa lalu kan biasanya diambil oleh bangsa Belanda atau bangsa-bangsa lain untuk dijual di sana. Jadi kita burukan. Karena dulu mungkin masyarakatnya kurang memahami, terus kita masih mau dijajah terus. Ya, belum pintar lah Iya, kita dulu. benar. Tapi sekarang sudah maju, lumayan. Ya, mantap dulu ya. Sekarang teman-teman sudah melakukan dari sekolah Batavia, peninggalannya dari asal usul dari Batavia sendiri. Ya, menarik banget ya. ngerti dong. Oke, jadi teman-teman itulah tadi podcast singkat kita tentang Batavia dan asal usul dan sejarahnya, sehingga kita juga bisa mengetahui akan setiap peninggalan dari Batavia. Semoga video podcast kita bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.